Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi gerak lurus IPA kelas 8, pengajar Erna Yuningsih dari SMPN 1 Cimarga. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah melakukan kegiatan pembelajaran melalui discovery learning dengan cara pembelajaran jarak jauh, peserta didik mampu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup dengan memiliki sikap toleransi, kerjasama, peduli, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Gerak lurus, gerak yang dilakukan oleh benda dengan lintasan lurus. Sedangkan lintasan merupakan jalur yang dilalui saat benda bergerak. Contoh gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pada mobil yang sedang melaju di jalan tol. Ini adalah contoh dari gambar mobil yang sedang melaju di jalan tol. Beberapa hal yang harus dipahami pada materi ini. Yang pertama yaitu kelajuan merupakan besaran skalar karena tidak tergantung pada arahnya, dan kecepatan termasuk besaran vektor karena bergantung pada arah geraknya. Yang kedua yaitu kelajuan berkaitan dengan jarak tempuh S, dan kecepatan berkaitan dengan perpindahan atau delta S. Yang ketiga yang harus dipahami adalah kelajuan dapat diukur dengan speedometer, sedangkan kecepatan atau delta S menggunakan GPS, Global Positioning System. Double Bevel Map tentang perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Bisa diperhatikan dari gambar ini bahwa perbedaan antara kelajuan dan kecepatan itu berkaitan dengan jarak tempuh dan berkaitan dengan perpindahan. Satuannya sama, yaitu meter per sekon.
Persamaan matematis kelajuan dan kecepatan secara umum yaitu Pi sama dengan S per T, di mana Pi merupakan kecepatan dan kelajuan, sedangkan S perpindahan atau jarak, dan T adalah waktu tempuh. Contoh soal. Contoh soal yaitu sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 100 meter selama 4 sekon, lalu bergerak lurus ke barat sejauh 50 meter selama 1 sekon. Tentukan kelajuan dan kecepatan mobil sesuai gambar di bawah ini. Ini mobil yang melaju pada lintasan 100 meter. Kemudian dia berbalik. Maksudnya berbalik arah dengan kecepatan 50 meter. Maaf, diulangi dengan lintasan 50 meter. Dan untuk penyelesaian dari contoh soal tadi, yang pertama kita harus menentukan diketahui, di mana yang harus kita tentukan yaitu menentukan jarak S dan menentukan perpindahan atau delta S. Kemudian kita menentukan yang ditanya, di mana yang ditanya adalah kelajuan dan kecepatan rata-rata. Sehingga diperoleh hasil kelajuan rata-rata 30 meter per sekon dan kecepatan rata-rata yaitu 10 meter per sekon. Gerak lurus dapat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu gerak lurus beraturan GLB, adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Sedangkan yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, adalah gerak lurus suatu benda yang menempuh lintasan lurus dengan mengalami perubahan kecepatan yang sama setiap sekonnya atau mengalami percepatan yang sama. Dari materi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama adalah gerak lurus, gerak yang dilakukan oleh benda dengan lintasan lurus. Lintasan merupakan jalur yang dilalui saat benda bergerak. Kemudian yang kedua adalah kelajuan, merupakan besaran skalar karena tidak tergantung pada arahnya, dan kecepatan termasuk besaran vektor karena bergantung pada arah geraknya. Kelajuan yang ketiga berkaitan dengan jarak tempuh S, dan kecepatan berkaitan dengan perpindahan atau delta S. Kelajuan dapat diukur dengan speedometer, sedangkan kecepatan atau Pi merupakan GPS, menggunakan GPS atau Global Positioning System. Dan ini merupakan soal yang bisa kamu kerjakan di rumah. Ayo kamu selesaikan. Soal yang pertama, 1. Jelaskan pengertian gerak lurus.
2 sebutkan 2 perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Untuk soal yang ketiga, keempat, dan kelima silakan kalian baca sendiri. Dan apabila sudah selesai, tolong berikan pada ibu atau tunjukkan pada ibu lewat WA atau Japri. Materi telah selesai, ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa protokol kesehatan bila keluar rumah. Bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf.